لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه وقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, bagaimana kabar antum semua? Sehat-sehat? Kemarin kita sudah sampaikan surat Ali Imran ayat yang ke-81. Itu berkenaan dengan Allah SWT berjanji dengan sumpah yang kuat, dengan janji yang kuat ya, kepada para nabinya, bahwasanya yang mereka sudah diberikan oleh Allah SWT kitab, kemudian diberikan hikmah yaitu kenabian. Janjinya adalah nanti kalau datang seorang rasul, hendaklah mereka membenarkan apa yang datang itu, kemudian beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian mereka sepakat untuk berikrar demikian itu dan berjanji dengan kuat. Kemudian ditegaskan juga mereka juga kami sudah berikrar ya Allah. Kemudian disaksikan dan aku juga bersaksi bahwasanya Allah SWT bersama dengan orang-orang yang mereka menjadi saksi. Di ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka man barang siapa tawala berpaling, maksudnya tidak lagi memperkuat atau memegang janji itu. Ba'da dzalika sesudah yang demikian itu fa ulaika maka mereka itu humul fasiqun, orang yang fasik. Fasik ini adalah kalau di sini itu keluar dari din. Karena fasik ada dua, yaitu fasik yang dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini dia sudah tidak lagi memperkuat perjanjian itu, bahkan merusaknya. Bagaimana penjelasan dari Ibnu Katsir? Beliau mengambil dari perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas pamannya. Qala Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Ami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya. Beliau mengatakan begitu. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dari kalangan nabi-nabi illa kecuali akhadha alaihi al-mitsaq. Mesti Allah itu sudah mengambil perjanjian yang kuat. La in ba'atsallahu Muhammadan, sungguh jika Allah SWT mengutus kepada Nabi Muhammad SAW wa huwa hayyun, dan masih hidup, la yu'minan nabihi wa la yansurunnahu. Kalau Nabi itu masih hidup, mesti dia harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu, kemudian menolong dia. Ini kata beliau. Wa amarahu ayya akhudha mitsaqa, dan memerintahkan kepadanya untuk mengambil perjanjian itu ala umatihi, atas umatnya juga. Jadi nabinya tadi disumpah janji dengan kuat untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya pun begitu, disumpah, dijanji dengan kuat untuk mengikuti. La in ba'atsa Muhammadan wa hum ahya la yu'minuna bihi wa la yansurunahu. Sungguh jika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka dan mereka masih hidup, wa hum ahya la yu'minuna bihi wa la yansurunnah, dan sungguh mereka harus beriman kepada Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, dan menolongnya. Berarti bagaimana keadaan sekarang? Mestinya orang-orang
yang mengakui Nabi Isa, mengikuti Nabi Isa alaihissalam, kemudian mengikuti Nabi Musa alaihissalam, mereka umatnya mesti harus masuk Islam. Karena pemahaman dari ayat itu adalah demikian. Jadi Allah sudah mengambil sumpah kepada mereka para nabi, kemudian mengambil sumpah kepada pengikut nabi tersebut untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang lain dikatakan Ibnu Katsir dalam kitabnya, wa qala Tawus wal Hasan Basri. Hasan Basri itu seorang ulama tabi'in. Wa Qatadah, beliau mengatakan akhadallahu mitsaqan nabiyyin ay yusaddiqa ba'duhum ba'dha. Jadi Allah mengambil perjanjian di kalangan para nabi ini, perjanjian yang kuat untuk membenarkan sebagian satu dengan sebagian yang lain. Jadi antara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, itu mereka sadiku, saling benar membenarkan di antara mereka. Tidak saling menyalahkan, tidak. Jadi saling memperkuat. Wa hadza la yudadu ma qalahu Ali wa Ibnu Abbas wala yunafihi. Ini tidak bertentangan apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak menyelisihinya, ya. Bahkan saling memperkuat. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengambil hadis beliau menceritakan tentang Sabit itu bercerita, Ja'a Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sabit itu menceritakan tatkala itu Umar radhiyallahu an datang kepada Nabi. Faqala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini umirtu bi akhili Yahudi, saya ini telah memerintahkan kepada saudara saya yang dia masih Yahudi, min Bani Quraidah, dari Bani Quraidah, faktubli jawami minat Taurat, supaya dia menulis semua wahyu Allah yang dari Taurat, sudah tulis kembali dari kalangan orang Yahudi. Kemudian perkataan beliau, ala a'raduha alaika ya Rasulullah, bolehkah saya paparkan, saya sampaikan kepadamu ya Rasulullah apa yang sudah ditulis saudara saya Yahudi itu, untuk saya bacakan, paparkan di hadapan panjenengan. Qala, berkata Sabit perawi hadis ini yang menceritakan keadaan pada waktu itu, fataghayyara wajhu Rasulullah SAW, maka wajahnya Rasulullah itu berubah. Jadi kalau dikenali seseorang itu perubahan wajah itu menunjukkan hatinya itu ada perubahan gitu. Kalau wajahnya itu senyum itu biasanya senang hatinya. Tapi kalau wajahnya itu cemberut gitu, hatinya juga cemberut. Tidak bisa disembunyikan gitu. Nah, Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah ketika marah itu wajahnya memerah. Para sahabat sudah paham kalau Rasulullah wajahnya sudah berubah ini, paham. Mestinya kita juga begitu. Orang tua kita di rumah kalau ada sesuatu yang kita sampaikan, ini kita hentikan sebentar. Kalau ada sesuatu yang kita sampaikan kepada beliau, kita tidak berakhlak, tidak beradab, orang tua biasanya berubah wajah. Nah, begitu juga di lingkungan kita kerja. Hendaklah kita juga memahami karakter pimpinan kita yang harus memahami itu. Kalau kelihatannya pimpinan kok kita mengatakan seperti itu enggak enak wajahnya, apa di hati itu dilihat itu kurang baik, wah ini mesti ada perubahan ini. Mas Joko ini ada apa ini? Barangkali kurang sesuatu. Misalnya. Dan ini perawi hadis ini Ibnu Sabit, Abdullah Ibnu Sabit ini, beliau mengatakan berubah wajah Rasulullah. Qala Abdullah Ibnu Sabit, berkata Ibnu Sabit berkata, qultu lahu, aku berkata kepada Umar. Perkataannya apa? Ala tara ma bi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak lihat wajahnya Rasulullah sudah berubah seperti itu? Kamu tidak lihat itu? Faqala Umar, maka kemudian Umar melihatnya, kemudian berkata,
raditu billah rabbah, saya ridho Allah sebagai pemelihara, wabil islami dina, dan agama itu sebagai agama, Islam itu sebagai agamaku, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, sebagai seorang rasul. Berkata begitu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasari anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, berisyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, lau asbaha, kalau seandainya di pagi hari ini, fikum, di kalangan kalian itu, Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam itu ada gitu. Summa ittaba'tumuhu, kemudian kalian itu mengikuti dia, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, la dhalaltum, masyaallah, sungguh kalian telah sesat. Subhanallah. Kalau seandainya lau asbaha minkum fikum Musa, kalau seandainya di pagi hari ini ada Nabi Musa SAW, kemudian kalian mengikuti mereka dan meninggalkan aku, la dhalaltum, di sini adalah kemudian dhalal, itu sudah fiilnya sudah fiil madhi, sesat, telah sesat kalian. Innakum hadzi minal umam, sesungguhnya kalian itu bagian dari umat-umat, wa ana haddukum, dan aku bagian kalian minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Dari ini jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya seharusnya umat-umat dahulu itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan nabinya pun kalau hadir pasti akan mengikuti. Tapi kalau sampai kalian mengikuti mereka, sungguh sesat. Jadi kalau tidak ada yang masuk Islam sekarang ini, misalnya begitu, mengikuti Nabi dulu, itu telah sesat. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir juga mengambil hadis lain, hadisul akhar. Qala Hafidz Abu Ya'la, hadatsana Ishaq, hadatsana Hamad ibn Majalid an Sya'bi an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la tas'alu ahlal kitab an syai', jangan kalian itu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Di sini katanya syai'in, bukan asyai'u, tapi syai'. Jadi macam-macam pertanyaan itu jangan bertanya kepada Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Fa innahum la yahdukum wa qad dhallu, sesungguhnya mereka itu tidak akan menunjuki kepada kamu sekalian, bahkan menyesatkan. Jadi kalau antum saya ini bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, mesti mereka akan menyesatkan. Ilmu dunia pun mereka akan menyembunyikan. Ilmu dunia, pesawat, mereka pasti akan menyembunyikan dan mesti akan menyesatkan. Ini kata Rasulullah, la yahdukum wa qad dhallu wa innakum imma an tusaddiqu bil batil. Kalau kalian sampai seperti itu, nanti akan membenarkan sesuatu yang batil. Wa imma an tukadzibu bihaq, kalau sudah demikian maka akan mendustakan yang benar. Jadi kalau kita bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, nah, nanti kalau sudah diberitahu akan membenarkan yang batil dan akan mendustakan yang hak. Dan kenyataannya sudah banyak. Jadi ada orang-orang yang dia sekolah di Yahudi tapi tidak bisa memfilter, kemudian tidak berdoa kepada Allah, tidak diselamatkan oleh Allah SWT, pulang ke rumah sudah berbeda. Ya, seharusnya mengikuti Rasulullah, anaknya ini dididik dengan Islam yang baik, ya, diajak untuk menyembah Allah SWT, tapi malah tidak dididik dengan baik, sehingga dibiarkan sebagaimana kayak orang yang belum mendapatkan hidayah. Na'udzubillah syarika. Dan antum sudah tahu. Wa innahu, dan sesungguhnya wallahi lau kana Musa, dan Rasul melanjutkan sabdanya, sesungguhnya demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, baina adhurikum, di antara kalian sekarang ini, mahallallahu illa ayyattabi'ani, pasti dia akan mengikutiku. Kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebagian hadis yang lain mengatakan lau kana Musa wa Isa hayyina lama wasi'ahuma illa ittaba'i. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam keduanya masih hidup, sungguh mesti keduanya akan mengikuti aku. Ini kaum muslimin di ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nabi itu diutus dengan satu kalimat yang sama, ya. Kalimat yang sama yaitu tauhid. Kalimat la ilaha illallah, untuk beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan mengikuti sesembahan yang lain, atau tidak memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga sama, menyempurnakan apa yang dulu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat ini dengan perjanjian yang kuat, ya, kemudian siapa yang tidak mengikuti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini, faulaika humul fasiqun, maka sebenarnya dia telah fasik. Fasik itu keluar dari Islam, itu yang pertama. Yang kedua adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai, mungkin ada yang ditanyakan di ayat ini. Paham ya? Jelas ya ayat ini. Kalau enggak saya lanjutkan di ayat sesudahnya, ayat 83 ya. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Apakah mencari dinillah, agama selain Allah? Apakah pada mau mencari agama selain Allah? Yabghuna, yang dia mencarinya, walahu, padahal kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Aslama, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, man fis samawati wal ard, siapa yang ada di langit dan di bumi, tau'an, dalam keadaan taat, sukarela, wa karha, dan dalam keadaan yang tidak disenangi, wa ilaihi, dan kepadanya yurja'un, kalian sama dikembalikan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mungkiran ala man arada dina siwa dinillah. Allah mengatakan mengingkari ke atas orang-orang yang dia menghendaki agama selain agamanya Allah. Alladzi anzala bihi kitab, yang sudah Allah turunkan dalam kitab ini. Wa arsala bihi rasul, dan sudah Allah utus rasul-rasul. Allah sudah turunkan kitab-kitab. Allah anzala bihi kutub wa arsala bihi rusul, Allah sudah turunkan kitab-kitab itu dan sudah turunkan rasul-rasul itu. Kenapa kalian masih mencari agama selain agamanya Allah Subhanahu wa taala? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Orang yang dia mencari agama selain agama Allah, Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dan dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memahsucikan Allah, tidak mensekutukannya. Alladzi lahu aslama man fis samawati wal ard, yang mereka kepunyaan Allah itu, apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi itu menyerah kepada Allah. Mereka saja menyerah kepada Allah, ya, semuanya menyerah. Istaslam lahu min man fihima tau'an wa karhan. Ya, siapa saja yang ada di langit-langit dan di bumi ini semuanya taat kepada Allah, menyerah kepada Allah dalam keadaan dipaksa maupun dalam keadaan sukarela, tau'an wa karha. Sebagaimana Allah mengatakan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha, dan kepunyaan Allah itu pada sujud semuanya, ya, apa yang di langit-langit dan di bumi. Kalau kita lihat sekarang virus itu ciptanya Allah, itu makhluknya Allah, itu dia menyerah kepada Allah, sujud kepada Allah. Dia diperintah oleh Allah
untuk mengenai seseorang, ya terkena. Jadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengenai kepada seseorang, ya tidak mengenai. Virus ngantuk misalnya. Terus mengenai kepada saya. Wah, itu ya. Ya kalau tidak mengenai kepada saya, Allah tidak menghendaki, ya tidak menghendaki. Tapi satu saat saya itu pas ngajar terkena virus ngantuk itu ya, tetap ngantuk. Diingatkan muridnya, Pak Ustaz ngantuk. Itu virus itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka yasjudu lillah, dia bersujud kepada Allah. Ya. Loh kok ini ada orang makhluknya Allah, dia kok tidak mau sujud kepada Allah itu loh. Lah yang di langit saja malaikat-malaikat itu sama sujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun." Itu loh, apakah kalian belum melihatnya toh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dari sesuatu yang mereka itu yatafayya'un, mengikuti dhilaluhu, bayangannya. Jadi anil yamini wasyimali, dia ada sinar dari arah timur, maka bayangannya dari barat. Bayangannya kira-kira mengikuti enggak? Apa ada bayangannya enggak mau sama itu bendanya? Mau saya? Enggak mau. Kenapa dia mau bayangan itu? Karena aslama. Dia itu menyerah kepada Allah. Itu apa kita belum melihat, kata Allah. Apakah kalian sama belum melihat seperti itu? Itu ciptaannya Allah. Mereka mengikuti bayangannya itu. Itu kata Allah, sujjada lillahi wa hum dakhirun. Mereka sujud kepada Allah dalam keadaan yang tawadhu, ya, merendah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Hanya kepada Allah juga menyerah siapa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi, baik binatang melata, manusia dan para malaikat, sedangkan mereka tidak sombong. Itu mereka saja mau sujud, mereka saja menyerah kepada Allah. Kok kita atau orang-orang itu tidak mau? Malaikat itu makhluk mulia, tidak pernah berbuat maksiat. Itu saja sujud kepada Allah. Apalagi ini yang berbuat maksiat kok tidak mau sujud kepada Allah. Ini begitu ya. Wallahu alam, karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadir dan keluarga kita diberi rizki yang banyak dan barokah, kesehatan yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah, yang warahmah, dan semua dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau ada salah dari saya pribadi, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.